Bismillah. Mohon maaf Kiai. Sebenarnya saya ini penentang usaha dakwah tabligh ini pada awalnya Pak Kiai. Karena saya merasa sudah soleh. Kakek saya ini dai, mengislamkan orang satu gunung. Ayah saya juga dai di Sulawesi Selatan, sehingga saya hari-hari itu dibawa ke majelis-majelis taklim. Sehingga ketika tiba di Jakarta, ada orang ngajak saya untuk dakwah, untuk tabligh. Bilang sudahlah, ajak orang yang tidak sholat aja ke masjid. Dari kakek, ayah, saya, alhamdulillah, sudah ahli masjid. Begitu perasaan, kartu surga itu udah di tangan. Tahun 89 saya ingat sekali itu paman saya Haji Muhammad Tahir almarhum. Beliau mengenal usaha dakwah ini di Mekah, jadi bukan dari India beliau. Tapi beliau waktu itu kerja di Mekah, kemudian kenal usaha dakwah, keluarnya dia di Mekah. Kemudian dia pulang ngajak saya bilang, Om kan tahu siapa ayah saya, siapa kakek saya. Sudahlah cari aja orang yang tidak sholat, ajak ke masjid. Jadi selama 11 tahun itu, setiap kali ada jamaah datang ke masjid saya selalu bilang, orang yang membuat miskin orang Islam ini orang kalian nih. Kerjanya dari masjid ke masjid, tidur, makan, tidur. Saya setiap kali ketemu orang tabligh ini selalu saya marahin. Saya bilang orang Islam itu harus kaya, harus tangan di atas, harus pergi haji, harus sedekah. Orang Islam harus kaya. Sampai satu hari Pak Yai di masjid saya datang di Serpong BSD. Ada jamaah datang. Mereka selepas buka puasa, mereka sambil menunggu waktu Isya. Saya datangi mereka, saya marah-marahin lagi. Saya bilang orang yang membuat orang Islam seluruh dunia miskin orang seperti kalian. Tapi orang ini saya marah-marahin, diam aja. Mereka satu kata tidak keluar dari mulutnya. Akhirnya saya seperti petinju yang tidak kena sasaran, dicapai sendiri. Selepas Isya, kemudian tarawih, kemudian mereka mau makan, mereka buat lingkaran. Jadi saya datangin nih karena berdua tadi nggak bisa melawan saya. Jadi mereka sekarang ada 11 orang, saya duduk di situ. Saya mau marahin lagi mereka. Ternyata mereka duduk. Muzakarah adab-adab makan. Bagaimana doa-doanya, bagaimana cara duduknya. Satu demi satu berbicara. Sampai giliran saya nggak tahu adab makan. Ya Allah, tadi perasaan kartu surga udah di tangan. Sekarang adab makan tidak tahu. Saat itu hati saya langsung ciut. Udah. Langsung besok jamaah itu mau kemana saya ikut. Besok jamaah pergi ke masjid Kebonjeruk saya ikut. 3 kali saya keluar 3 hari. Itu saya langsung ikut India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan. Tahun 2000. Semenjak itu baru berubah. Jadi artinya dengan adab-adab yang seperti disampaikan Pak Kiai tadi, Ustaz dakwah ini mudah, sederhana. Itulah yang membuat saya terperosok, bukan karena bayannya hebat-hebat di atas mimbar, bukan. Gara-gara adab makan saja ini, saya terjatuh, terperosok dalam tabligh.